suatu tema yang sudah biasa diangkat dalam dunia peranimian ini telah diperdebatkan sejak dari zaman batu bahkan sebelum ledakan Big Bang terjadi, yakni tentang bagaimana sebenarnya Saitama memperoleh kekuatan yang sangat overpower. Saitama sendiri adalah tokoh utama atau main karakter di anime One Punch Man yang dikarang oleh One, yang sekaligus juga pengarang dari Mob Psycho 100. Kekuatan yang sangat overpower dari Saitama membuat umat manusia bertanya-tanya, dari manakah sebenarnya kekuatan sebesar itu berasal? Dan pada kesempatan kali ini Nine akan kasih teori tentang hal ini, yang merupakan teori yang Nine anggap sebagai teori yang paling relevan sekaligus realistis dalam hal ini. Ini teori pribadi terakhir ya, walaupun kedepannya agak menyimpang, takkan Nine ubah. Maka daripada itu kita datang ke inti video, tentang jawaban dari mana sebenarnya kekuatan Saitama. Dan jawaban tentang asal muasal kekuatan Saitama adalah karena Saitama layak dan dia terpilih. Ya, mungkin itu tidak menjawab gairah daripada teman-teman yang berharap suatu jawaban yang lebih kompleks lagi daripada hal itu, tentang bagaimana asal muasal kekuatan Saitama. Tapi tunggu dulu sampai selesai video, barulah kita mendapatkan kesimpulan yang benar-benar akan mengubah sudut pandang teman-teman tentang kasus ini. Kembali ke topik. Kenapa jawabannya Saitama layak dan dia terpilih? Karena beberapa aspek yang jadi parameter penilaian Nine secara pribadi. Salah satu parameter atau fondasi teori ini adalah scene ini. Iya, scene dimana Saitama yang sebelumnya telah menyelamatkan seorang bocah berdagu super, yang diteorikan bocah ini adalah Blast, pahlawan nomor 1 di rank S. Lalu mengapa sebenarnya dengan scene ini? Pada saat ini coba teman-teman memperhatikan bola mata daripada pahlawan kita ini, yakni Saitama. Bola mata Saitama yang sebelumnya tampak biasa untuk sementara waktu berubah dan terlihat tampak berapi. Dan pada titik inilah Nine yakin bahwa Saitama menjadi layak dan terpilih. Namun dengan catatan, kekuatan overpower atau satu kali pukulan itu tidak langsung didapatkan secara instan. Dengan artian, harus ada klaim dari Saitama sebagai orang yang terpilih tersebut. Ini seperti sistem lotre, yang walaupun pemenangnya sudah didapatkan, tapi kalau pemenang tersebut tidak mengklaim hadiahnya, berarti hadiahnya tidak akan dia dapatkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Saitama mengklaim kekuatan tersebut? Yakni tentu saja dengan berlatih sangat keras, dalam rangka menyediakan tubuh atau wadah yang pas untuk kekuatan besar tersebut. Sedikit berkaca di anime Boku no Hero Academia, sistem yang sama hampir terjadi pada main karakter, yakni Midoriya Izuku atau Deku, yang setelah mewarisi One for All dari All Might, tidak secara instan Deku mendapatkan kekuatan overpower, melainkan dia harus berlatih keras menyediakan wadah atau tubuh yang pas untuk kekuatan yang dia warisi tersebut. Suatu hal yang sama terjadi kepada Saitama. Saitama pun dalam prosesnya berlatih sangat keras untuk mengklaim kekuatan tersebut dengan push up, sit up, dan lain-lain, yang membuatnya sepenuhnya layak untuk kekuatan besar tersebut. Dan lagi, sedikit berkaca di Infinity Saga Marvel Cinematic Universe, tepatnya di film The Avengers Endgame, yang mempunyai suatu scene ikonik, manakala Captain America berhasil mengangkat Mjolnir milik Thor, yang pada film-film sebelumnya tidak dapat diangkat oleh Captain America. Dan dari sinilah kita mengerti bahwa sama halnya dengan Saitama yang terpilih dan layak, Captain America juga mengalami hal yang sama. Bukan karena mereka kuat sehingga mereka mendapatkan kekuatan tersebut, karena jikalau kita merinci lagi, di final battle melawan Thanos, masih ada Profesor Hulk yang mempunyai kekuatan lebih besar daripada Captain America. Begitu juga di dunia One Punch Man, orang-orang yang lebih kuat daripada Saitama itu banyak karena mengingat sebelumnya Saitama adalah warga sipil biasa. Sekali lagi, bukan karena mereka kuat, tapi karena Saitama dan Captain America layak dan terpilih.
Dan setelah kita mengerti bahwa bukan kekuatan yang menjadi parameter, timbullah pertanyaan yang lain. Parameter apa yang sebenarnya digunakan sehingga mereka berdua menjadi layak? Jawabannya adalah kebaikan hati dan filosofi hidup Saitama sendiri yang bisa kita lihat dari episode ke episode yang lain. Nine bicara tentang pahlawan tanpa jasa dan tidak menuntut balas, tidak suka pamer, dan semua sikap lainnya daripada Saitama yang benar-benar sosok superhero sejati. Kalau teman-teman masih menganggap kekuatan tersebut ada karena Saitama telah merusak batasannya sendiri, argumen itu telah dipatahkan oleh Genos setelah Genos mengatakan hal-hal ini. Itu pun didukung oleh orang-orang yang ada pada saat itu, karena latihan daripada Saitama masih tergolong sangat-sangat biasa kalau dibandingkan dengan kekuatan yang Saitama saat ini miliki, yang begitu overpower. Karena kalau berbicara merusak batasan, Genos pun telah melakukannya. Genos yang dulunya adalah manusia, dan sekarang dia telah menjadi cyborg. Tentu saja jelas-jelas itu telah merusak batasannya sebagai manusia. Dan dengan statement daripada Genos tersebut, kita dapat mengambil suatu sampel bahwa dalam dunia One Punch Man ada begitu banyak orang yang berlatih lebih ekstrim daripada Saitama. Sekali lagi, kita harus mengambil antitesis dari anime-anime yang lain yang sebenarnya menggunakan algoritma yang sama dengan apa yang ada di One Punch Man. Beberapa contohnya, yang pertama adalah anime Naruto. Apakah Naruto di dalam animenya menjadi yang paling keras berlatih sehingga sampai merusak batasannya? Jawabannya adalah 100% tidak. Karena masih ada Rock Lee dan Guru Gai yang jauh lebih ekstrim daripada Naruto. Toh dengan demikian Naruto lah yang dipilih menjadi suksesor kekuatan Rikudo Senin. Lagi, di anime Black Clover juga terjadi hal yang sama. Dimulai dari pertanyaan, apakah Yuno lebih giat berlatih daripada Asta? Tentu saja tidak, tapi To Yunola yang mempunyai Grimoire Semanggi 4. Jikalau kita mengingat lagi, Grimoire Semanggi 5 milik Asta itu tidak masuk dalam suatu hitungan di anime Black Clover. Dan contoh terakhir di anime Boku no Hero Academia, yakni tentang Mirio Togata dan Midoriya Izuku, yang teman-teman tahu sendiri, ketimpangan kekuatan antara Mirio Togata dan Midoriya. Tapi To Deku lah yang dipilih untuk mewarisi One for All-nya dari All Might. Dan dengan bukti-bukti yang demikian, semakin mutlaklah teori kali ini. Karena Saitama juga menggunakan algoritma yang sama di anime One Punch Man. Dengan demikian, kesimpulan tentang Saitama yang layak dan terpilih, sehingga dia mempunyai kekuatan yang sangat-sangat overpower, mengakhiri teori hari ini. Tentu saja teori ini adalah teori pribadi daripada Nine. Ya, masih banyak pendapat daripada teman-teman di luar sana. Jadi, di-share aja di kolom komentar yang berada di bawah. Gue kira cukup untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan menekan tombol notifikasinya. Supaya cepat channel ini dimonetize. Terima kasih.